warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wat tadhakkura wat tadhkira wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wad dalalati ila al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa ridahu wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha bi yadihi wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu. Ya Fattah ya Alim iftah lana fathan qariba. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hadirin al-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang ini kita bisa bertemu kembali di suatu tempat yang mulia, di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala, untuk melanjutkan kajian kita kemarin masih mengenai bab sunanil wudu, bab yang membahas sunnah-sunnah ketika berwudu. Di antara sunnah-sunnah yang sudah kita bahas di antaranya adalah at-talaffuz bi niyati sunnatil wudu. Disunahkan mengucapkan, melafazkan niat sunnah wudu. Adapun niatnya hukumnya wajib, ya sudah terangkan kemarin tuh. Jadi ketika kita ingin mengerjakan wudu, sebelumnya kan sebelum basuh muka ada sunnah-sunnahnya, seperti bersiwak, mencuci tangan, kumur, ya membersihkan hidung. Ini semua sunnah hukumnya. Artinya kalau kita tidak mengerjakan ya nggak apa-apa, wudu kita sah. Tapi kalau kita kerjakan dapat pahala, ya. Dan kalau kita ingin mengerjakan, diwajibkan niat mengerjakan sunnah wudu. Contoh misalnya kita cuci tangan dulu nih, maka ketika cuci tangan niatin nawaitu sunnanal wudu, saya niat mengerjakan, atau nawaitu fi'la sunnanal wudu, saya niat mengerjakan sunnah-sunnahnya wudu. Ini wajib di hati tuh. Kalau kita nggak niatin, berarti cuci tangan kita nggak ada pahala, kumur kita nggak ada pahalanya, basuh hidung kita nggak ada pahalanya, karena tidak diniatkan sebagai sunnah-sunnahnya wudu. Ini hukum niatnya wajib. Akan tetapi melafazkannya itu sunnah saja, ya. Artinya ketika kita niat dalam hati, saya niat mengerjakan sunnah-sunnahnya wudu, tanpa kita lafazkan dapat pahala niat, dapat pahala sunnah mencuci tangan, sunnah berkumur, ya. Akan tetapi ada satu sunnah yang kita tinggalkan, yaitu melafazkan niat. Jadi mazhab Syafi'i disunahkan melafazkan niat, ya. Nih, kemudian di antara sunnahnya juga at-tasmiyah wa ta'awudz, baca a'udzubillah sama baca basmalah. Ya, sebelum wudu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya. Kemudian termasuk sunnahnya juga yang sudah kita bahas, as-siwak, bersiwak. Siwak ada dua pendapat di mazhab Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan sunnah sebelum cuci tangan, ada yang mengatakan sunnah sesudah cuci tangan. Ya, Bapak mau pakai mana saja boleh, ya. Kalau Bapak bersiwak sebelum cuci tangan, artinya Bapak wajib ketika siwakan ini niat bersiwak sebagai sunnahnya wudu, ya, wajib niat. Nanti ketika cuci tangan gak usah niat lagi karena sudah masuk tuh sunnah-sunnahnya wudu, ya, di awal. Cuma kalau Bapak cuci tangan duluan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sunnatal wudu, misalnya gitu, ya, saya niat sunnah-sunnahnya wudu, belum siwak, cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan bersiwak, ikut pendapat yang kedua, maka ketika bersiwak tidak perlu niat lagi. Kenapa? Karena sudah masuk niat yang pertama tadi ketika cuci tangan, ya. Jadi mau pakai yang mana saja boleh, yang penting tahu cara niatnya gimana yang benar, gitu, ya. Kemudian ghuslul kafrain, mencuci kedua telapak tangan, ya. Mencuci kedua telapak tangan, kalimatnya ghuslu berarti airnya harus ngalir, bukan dibasah-basahin doang, ngalir seperti kita cuci muka, ya. Dan ini kalau bisa takhlilnya juga sunnah. Jadi ketika cuci tangan nggak cuma begini doang, tapi ditakhlil, ya, diseling-selingin jari-jari kita, masukin biar bersih semua.
ya. Dan perlu diperhatikan juga ini kalau ketika membersihkan tangan, kalau bisa yang miara kuku, ya kukunya panjang, ini diwajibkan di mazhab Syafi'i dibersihin dulu, kotoran dibuang. Kalau seandainya dekil hitam, ya sampai air nggak bisa masuk ke sela-sela ini, maka wudunya nggak sah menurut mazhab Syafi'i, pendapat yang terkuat seperti itu. Ya, oleh karena itu hati-hati, karena memang sunnahnya itu kuku kita nggak dipanjangin tapi dipotong. Ya, Jumat, Senin atau Kamis potong tuh, ya seminggu sekali potong kuku kita. Jangan dipiara. Kalau dipiara itu ikutin gayanya setan. Setan kukunya panjang-panjang. Bisa tahu dari mana? Hanya gitu. Ya, lihat aja film-film setan tuh, kukunya panjang semua setan tuh. Ya kayak setan begitu. Ya. Mau belum lihat setan ya, lihat yang di TV doang, kukunya panjang-panjang. Dan ini pekerjaan setan tuh miara kuku, makanya kita tidak dianjurkan miara kuku. Ya, tuh handphone waktu itu bertanya, Ustaz, saya kalau nggak ada kukunya, buka handphone susah gimana? Ya kita alasan aja itu. Ya memang agak ribet kalau nggak ada kukunya, tapi juga usah panjang-panjang banget, gitu ya. Sampai panjang, bahkan ada yang masuk Guinness Book of the Record itu sampai berapa meter kuku gitu. Ini nggak sunnah seperti itu, ya. Sunnahnya dipotong. Dan ntar cara potongnya pun ada gimana sunnahnya. Ya, jadi dibasuh tangannya sambil baca doa, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ini sunnahnya. Kemudian termasuk sunnah dalam berwudu adalah al-madmadah wal istinsyaq, berkumur dan membersihkan hidung. Apa arti madmadah? Artinya madmadah adalah idkhalul ma'il al-fam, memasukkan air ke mulut. Ini artinya madmadah dalam bahasa Arab, ya. Nah, ulama ada yang mengartikan lagi, nggak cukup masukin air doang, wa idaratuhu fihi katanya. Nggak cukup cuma dimasukin tapi diputer-puter di mulut. Nah, jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan cukup, gitu ya. Ada yang mengatakan enggak, yang namanya madmadah itu, gitu. Namanya kumuran gitu, kumur. Ya, jadi kalau ikut pendapat yang pertama ya cukup cuma masukin aja. Tapi yang lebih afdal itu ikut pendapat yang kedua, ya, yaitu diputer-puter di mulut kita, ya. Dan paham maksudnya? Dikumur gitu. Nah, itu baru kita keluarin, ya. Bahkan nanti ada termasuk sunnah juga mubalaghah, ya, bersungguh-sungguh ketika memutar air di mulut sampai kalau bisa sampai pangkal tenggorokan, jadi kotoran keluar semua. Itu tujuannya membersihkan mulut kita, karena ini kita ingin ketemu Allah, ini komunikasi sama Allah, ya. Kita aja pengen ketemu pacar, wah mandi dulu pakai minyak wangi, ya kan, pakai baju rapi, ini mau ketemu Allah nih, ya, yang rapi, yang bersih, gitu diajarin oleh baginda Rasulullah SAW, ya. Jadi sunnah berkumur, memasukkan air ke mulut, kalau bisa diputar-putar di mulut. Wa takunu bil yadil yumna, dan sunnahnya juga masukinnya pakai tangan kanan. Tuh, ambil begini, gitu, ya. Jangan pakai tangan kiri, walaupun dapat sunnahnya, tapi sunnah yang afdalnya itu pakai tangan kanan, gitu ya. Ada doanya nggak? Ada. Wa yaqul indaha Allahumma a'inni ala tilawati kitabik. Ya Allah, tolonglah saya dalam membaca kitabmu, yaitu Al-Quran. Wa kathrati dzikri laka, dan memperbanyak ingat kepada Engkau, ya Allah. Tsabbitni bil qawli tsabit fid dunya wal akhirah, dan tetapkan saya dengan ucapan yang lurus, ya, yang benar, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kita minta semoga begitu. Ada doanya tuh, ya. Kalau nggak hafal, dilihat di kitab Bidayatul Hidayah kecil, kitabnya karangan Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Situ ada dua-duanya semuanya lengkap, ya. Ini sunnah madmadah. Sunnah berikutnya al-istinsyaq. Apa itu istinsyaq? Idkhalul ma' ila al-anf, memasukkan air ke hidung. Nah, ini sunnah juga. Tapi orang kita, ya, biasanya masukin air gini nih, basahin air tangannya, gini. Hasal sunnah, dapat pahala sunnah. Cuma yang afdolnya itu bukan seperti itu. Kita ambil air, sedot, ya. Nah, kita sunnahnya begitu. Jadi bukan itu tetap dapat pahala karena memasukkan air ke hidung, tapi yang lebih sempurna kesunahannya itu disedot. Kalau nggak biasanya puyeng. Cuma kalau udah biasa sih enggak. Sekali dua kali wajar, itu namanya juga latihan. Sepeda kan begitu, naik sepeda latihan pertama dua kali atau biasa itu aja, ya. Tapi terlalu biasa kan, ya sedot, keluarin, ya. Sunnah memasukkan dan sunnah juga istinsyaq, keluarin, jangan ditelan. Nah, ternyesek di sini dia. Sunnahnya itu memasukkan air kemudian dikeluarkan.
Sama seperti madmadah, dikumur dalam, dikeluarin, jangan ditelan. Itu sunnahnya begitu. Ya. Dan juga sunnahnya juga wa yakunu bil yadil yumna, dengan tangan kanan. Ambil airnya gitu. Gitu ya, itu sunnahnya begitu. Dan ada doanya, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, berikan saya kesempatan mencium baunya surga dan Engkau ridho pada saya. Gitu. Karena baunya surga ini ya tercium kata Rasulullah dari jarak 500 tahun perjalanan. Baunya surga tuh, bayangin gimana wanginya. Kita ya pakai minyak wangi nih semahal apapun, ya besok kita di sini hari ini nih, besok orang datang sini masih ada minyak wangi kita baunya. Hari ini kita nyampe itu sudah pulang, udah gak ada. Ini 500 tahun perjalanan udah kecium, ya udah kecium baunya surga tuh. Dan ini baunya surga terhalang diantaranya buat orang yang mutus tali silaturahim. Orang yang demen mutus tali silaturahim, berantem mulu sama saudara, ya ngata-ngatain mulu, ya ngafir-ngafirin saudaranya. Ini gak boro-boro sudah nyiumnya susah. Padahal 500 tahun udah kecium wangi surga. Kayak kita kalau ada salah sama orang buru-buru minta maaf, atau ada orang yang salah sama kita maafin dah. Ya, yang tadinya jauh sama kita deketi gitu. Islam begitu. Ya, ngajarin Rasulullah tuh akhlaknya seperti itu. Bayangin orang nyakitin beliau malah disayang, malah dibayain. Kita kan kagak. Ya. Orang yang jahatin Rasulullah ketika sakit dijenguk lah, kita enggak. Ya, nah, coba belajar dari akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dalam berwudu dan membersihkan hidung ini ada dua kaifiyah, dua cara. Cara pertama al-waslu, cara kedua al-faslu. Al-wasl itu menggabungkan antara ngambil kumur dengan bersihin hidung. Kalau al-wasl cara kedua memisahkan antara berkumur dengan membersihkan hidung. Apa maksudnya? Begini maksudnya, ya. Yang dikatakan wasl menggabungkan. Ini ada tiga cara. Yang pertama an yatamatmat wa yastanshik bi thalathi ghurfat, yatamatmat wa yastanshik min kulli ghurfa wa hiya afdal. Nah, jadi gini. Kita cara pertama nih. Kita ambil air, kemudian sebagian kita pakai kumur. Yang dihabisin. Masih ada sisanya kita pakai. Jadi satu cidukan itu untuk kumur dan untuk bersihin hidung. Ini cara yang afdal seperti itu. Ya. Cara pertama, dan ini digunakan 3 kali. Ambil lagi, buang, ambil lagi, kumur, buang, bersihin. Nah, ini cara pertama, cara menggabungkan. Dan ini ada 3 cara. Ini cara pertama, yang pertama dari yang pertama. Sekarang termasuk juga menggabungkan adalah berkumur dengan satu ciduk, ya, satu gayung. Ambil air atau ya ciduk, ya, atau pakai tangan kita, kumur. Ya, kemudian jangan dihabisin. Ini untuk 3 kali. Kumur lagi, ya, sedot, buang, masih ada sisanya. Cuma biasa kalau pakai tangan udah keburu habis. Bisa pakai ciduk, ya, pakai gayung. Nah, ini bisa ada tuh begitu. Kalau begini kayak keburu habis, ya. Ya udah habis dulu kan. Ambil lagi. Biasa pakai gayung, ini bisa cara kedua ini, ya. Kemudian cara ketiga masih digabungkan. Ambil satu gayung, ya. Kemudian kumur 1, kumur lagi 2, kumur lagi 3, airnya masih ada, kemudian bersihin hidung. Nah, dengan satu gayung. Ini namanya menggabungkan antara kumur dengan membersihkan hidung. Ini cara pertama. Cara kedua yaitu memisahkan, yang seperti biasa kita kerjakan tuh, ya. Cara ini pun ada 3 cara katanya. Ada 3 cara. Yang pertama, ya, berkumur dengan 2 gayung, 2 cidukan. Ya tamatmat minal salasan, tsumma yastansik min tsani salasan. Ambil air satu gayung atau 1 ciduk, kumur 1, 2, 3, habis airnya. Ambil lagi air, kemudian hidung. Nah, 3. Nah, ini cara pertama. Ini mau pakai mana aja boleh, ya. Ini semua sunnah, ya. Mau yang mana aja boleh. Kemudian cara kedua, ya, berkumur dan membersihkan hidung dengan 6 kali cidukan, ya. Ya tamatmat bin ula wa yastatik bisaniyah. Nah, kayak kita nih, kumur dulu 1, habis itu hidung 2, kumur lagi 3,
hidung lagi, 4. Yang kelima kumur, yang keenam hidung. Ini cara kedua. Cara ketiga, ini yang sering kita kerjain, ya. Kita kumur dulu 3 kali, ambil lagi, nah, selesai, hidung, 2, 3. Nah ini cara memisah namanya. Yang semuanya ini sunnah, boleh pakai yang mana aja boleh. Ya, Ustaz saya bingung nih, ya udah yang biasa aja, ya, yang kayak biasa. Cuma kalau kita mau ganti-ganti, saya butuhnya begini, boleh. Biar ingat sunnah-sunnahnya tuh, kaifiyahnya banyak, boleh kita praktekkan yang mana aja, ya. Ini sunnah ketika berwudu, yaitu berkumur dan membersihkan hidung, ya. Kemudian sunnah berikutnya al-mubalagha fihi ma li ghairi shaim. Ketika berkumur dan membersihkan hidung, ini diusahakan dengan kesungguhan. Jangan pelan-pelan, kalau yang banter kalau jauh bilang itu, kalau itu banter atau kencang. Jadi kalau kumur jangan, itu namanya keras semangat. Yang semangat, ya, jadi kumur, gitu. Habis itu ya, hidung juga begitu, sudah. Walaupun sambil upila keluar tuh, ingusnya keluar biar bersih, ya, jangan hindar. Walaupun dapat pahala sunnahnya, cuma kurang sempurna sunnahnya. Walaupun sunnah, ya, tapi yang bagus. Nah, itu biasa kita jarang lihat orang gitu. Sunnahnya begitu. Ini sunnah mubalaghah, banter kencang. Kapan? Bagi orang yang tidak puasa. Nah, kalau lagi puasa, baik puasa wajib atau puasa sunnah, tidak disunnahkan. Kenapa? Khawatir kebablasan, batal puasanya. Gitu ya. Ya, jadi mubalaghah ini hanya sunnah buat orang yang sedang tidak puasa. Kalau lagi puasa jangan. Ntar lagi enak-enak, ya masuknya batal puasanya, ya. Nah, tidak sengaja, kan ada yang umur kencang-kencang, padahal nggak disunahkan kencang-kencang dalam puasa ketika berkumur, ya. Jadi disunahkan itu bagi orang yang tidak berpuasa, ya. Jadi kalau berkumur, sunnahnya itu dikatakan sungguh-sungguh itu bi an yablughal ma ila aqsal hanat wa wajhiyal asnan wal lisat, ya, wal lisat. Jadi kalau berkumur itu sampai pangkal tenggorokan, ya, sampai muter ke atas rongga mulut, ya, sampai ke sela-sela gusi. Jadi putar-putar itu, nah, bersihin, gitu, biar bersih semuanya, ya. Dan istinsyaq bagaimana? Dikatakan bersungguh-sungguh dalam membersihkan hidung, disedot itu air, masukin sampai khayshum, pangkal hidung. Nah, biasa kalau terkena gus, wah sakit di sini. Biasa awal gitu, kamu udah biasa nggak? Ya, ketika nyampe di sini, keluarin lagi. Bersih. Makanya kalau orang wudunya benar, badannya sehat. Ya, badannya sehat kalau wudunya benar, ya. Bersih tubuhnya itu. Ya. Kemudian sunnah berikutnya selain memasukkan air, al-istinsar, ya, istinsar, yaitu ikhrajul ma' minal anf. Ya, otomatis ketika sudah kita masukin air, sunnahnya jangan ditelan, tapi keluarin lagi. Itu namanya istinsar, ya, mengeluarkan air dari hidung. Ini hukumnya sunnah. Seandainya Bapak sedot, nggak dikeluarin, dapat pahala sunnah 1 doang, masukin air, keluarin enggak, gitu, ya. Pahala tetap dapat pahala, cuma kurang pahalanya, nilai pahalanya berkurang, ya. Sama kalau istinsyaq ini sunnahnya, kalau tadi kan masukinnya pakai tangan kanan, gitu ya, keluarinnya pakai tangan kiri. Sunnahnya begitu, ya. Ini praktek. Makanya kalau di Arab itu masjid-masjid itu tempat wudunya ada tempat duduknya, jadi santai, wudunya itu tenang, gitu. Kita kan banyak diri, ya, berdiri aja susah, mempraktekkan wudu itu susah, gitu ya. Kalau saya tenang, pelan-pelan, gitu. Tapi kalau nggak biasa, jadi basah semua buat baju. Ya, kalau wudunya duduk, ya harus dibiasakan tuh. Sunnah itu wudunya duduk sebenarnya, ya. Kemudian ada doanya, Allahumma inni a'udzubika min raihin nar wa su'id dar. Ya Allah, saya berlindung dari, ya, baunya api neraka dan jeleknya tempat kembali saya nanti di akhirat. Ini doanya ketika mengeluarkan air dari hidung, ya. Emang keburu Ustaz baca doa sambil keluar hidung? Maksudnya kita doa dalam hati. Kalau emang nggak bisa talafuz, dalam hati, ya. Ketika basuh muka ada doanya dalam hati, ya, basuh tangan ada doanya dalam hati, gitu. Bukan berarti kumur sambil doa. Gimana kumur sambil doa? Ya, pura-pura bisa doa, lagi konsep kumur, ya, susah. Maksudnya dalam hati baca doa, gitu, ya. Kemudian termasuk sunnah berikutnya at-tatslits fi ma madha, ngulangi hal yang tadi disunahkan sebanyak 3 kali. Cuci tangan 3 kali, ya, siwakan 3 kali, gitu ya. Kemudian kumur 3 kali, masukin air 3 kali, keluarin air pun 3 kali. Itu sunnahnya, ya. Ustaz, ini saya mau buru-buru 1 aja, tetap dapat pahala sunnah, tapi tidak sempurna.
Ya, sama seperti orang dapat gaji harusnya 1 juta karena kerjanya malas-malasan, ya dapatnya seukuran. Maka Rasulullah mengatakan al-ajru ala qadri ta'am. Pahala itu tergantung capeknya kita. Kita mau surga yang top itu VIP, ya usaha dulu. Ini jangan pengen surga doang, saya pengen surga bareng Nabi. Bangun malam nggak pernah. Duhanya ogah. Sedekahnya 1000 gopek, ya. Mau surga bersama Nabi susah. Ada usahanya, ya. Usaha dulu, ntar Allah lihat tuh kesungguhan kita. Oh, dia orang pengusaha nih, ya rajin, cuma badannya nggak mampu, ya. Allah kasih. Ini usahanya kagak mau surga bareng Nabi, ya susah. Udah masuk surga aja udah bagus tuh, nggak mampir dulu tuh, ya. Ini udah bagus, surga paling jelek juga, ya. Surga sejelek-jeleknya udah bagus banget, ya. Nah ini, jadi usahakan sunnah-sunnah ini jangan sampai ditinggalkan. Kalau bisa dikerjakan sebanyak 3 kali diulangin. Kemudian itu sunnah yang pertama, sunnah sebelum membasuh muka. Ya, diingat-ingat ya, apa aja sunnah-sunnah sebelum membasuh muka dikerjain. Dan ingat jangan sampai lupa niat mengerjakan sunnah wudu. Ya. Nah sekarang setelah selesai, barulah masuk rukun yang pertama, yaitu membasuh muka. Ingat, membasuh muka hukumnya fardu, wajib, nggak boleh enggak. Berapa kali yang wajib? Cuma 1. Ya. Yang wajib ketika basuh muka cuma sekali aja. Artinya kalau orang wudunya buru-buru, saya langsung aja. Selesai ya? Selesai. Sah wudunya. Nggak masalah. Ya. Tapi ada sunnah-sunnahnya. Ya. Ingat ya. Jadi kemarin sudah kita terangkan batasan muka panjangnya itu dari tempat tumbuh rambut sampai pertemuan antara 2 rahang. Lebarnya dari kuping ke kuping. Ya, ini pun kena masuk batasan muka nih. Ya, kena batasan muka. Dan perlu kita bahas juga rambut-rambut yang ada di wajah ini semuanya harus kena luar dalam. Luar dalam, tebal ataupun tipis kena, harus kena, luarnya kena, dalamnya kena. Kecuali 2 rambut jenggot dan brewok. Ini kalau tebal, kemarin kita bahas, kalau tebal ini wajib basuh luarnya aja. Nggak perlu kita masukin air dalam, nggak perlu. Atau jenggot yang tebal, ini juga ya bagian luarnya saja. Cuma kalau tipis, apa batasan tipis dan tebal? Yang dikatakan tebal itu dari majlis takhatub, majlis tempat kita berbicara sama orang, maksimal jarak orang berbicara itu 3 dhira kata para ulama. Ya nggak ada orang ngomong segitu, saya itu di situ orang ngomong sini nggak ada tuh. Biasanya kalau ngobrol itu ya 3 dhira, dekat banget enggak, jauh banget enggak. Kalau terandai dari majlis takhatub 3 dhira, 3 begini, 3 hasta begini, ya ini kelihatan kulitnya berarti tipis. Ya kayak saya nih. Ente si siapa nih? Si Dani, kan ada jenggot nih. Kulitnya kelihatan nggak? Kelihatan, berarti tipis, berarti wajib basuh luar dalam. Cuma kalau dari majlis 3 dhira, ya nggak kelihatan kulitnya, berarti itu tebal, berarti cuma wajib dibasuh di luarnya saja. Nggak perlu dalam-dalamnya perlu gitu gini-gini. Ya, ini bagi yang punya jenggot dan brewok. Kalau yang jenggotnya 3 baris, itu sih, ya wajib luar dalam itu. Walaupun panjang, yang dimatokkan bukan panjang pendeknya, tapi tebal tipisnya. Tapi selain 2 rambut itu, jenggot dan brewok, semuanya wajib dibasuh luar dalam. Jenggot tebal nih, sampai tutupin mulut, misalnya, tetap basuh luar dalam. Alis kita, ya mungkin ada yang rambut di sini, kayak monyet misalnya, ya tetap basuh luar dalam. Kecuali perempuan. Perempuan kalau dia punya jenggot dan brewok, ini wajib basuh luar dalam walaupun tebal. Kalau seandainya ada, dan itu pernah saya lihat di TV itu ada satu kampung itu, satu wilayah, perempuannya jenggotan dan brewokan ada, dan mereka piara rambutnya, mereka rawat. Ya, ini dalam Islam perempuan seandainya Allah menciptakan dia punya brewok dan jenggot, ini disunahkan dicukur. Itu kalau perempuan. Ya, nah kalau perempuan nggak pakai. Ya, cuma kalau laki, ya disunahkan dirawat, dipiara. Jangan dipotong. Ya, Nabi aja jenggotnya rapi. Ya, kalau di kitab Maulid itu diterangkan Nabi punya jenggot rapi. Seoperan segenggam ini dan disisir sama Rasul, dipinyakin Rasulullah. Disisir cakep, orangnya putih agak mancung, ya kan. Hidung pipinya kemerah-merahan. Wah, cakep banget ya Rasulullah. Ntar kita lihat kalau kita masuk surga. Mudah-mudahan semua masuk surga nih, ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah ini, jadi apa namanya? Ketika basuh muka itu, ya usahakan semua rata. Dan yang basuhan pertama ini yang wajib. Apa saja sunnah-sunnahnya? Sunnah-sunnahnya ketika basuh muka at-talaffuz bin niyah. Mengucapkan niat. Ingat, niatnya wajib. Nawaitul wudu lillahi ta'ala. Itu wajib dalam hati. Tapi ngucapinnya hukumnya sunnah.
Jadi kalau bisa sambil niat sambil ucapkan, gitu ya. Kemudian ada doanya ketika basuh muka, Allahumma bayyid wajhi binurik. Ya Allah, terangilah wajah saya dengan cahaya-Mu. Yauma tubayyidu wujuha awliyaik, di hari ketika Engkau menerangi wajah kekasih-Mu. Nanti di padang mahsyar hari kiamat itu wajah-wajahnya para aulia, para anbiya, para rasul bersinar-sinar cahaya. Bahkan dalam satu riwayat itu Nabi pernah mengatakan, nanti ada kelompok orang wajahnya bersinar-sinar, terang benderang. Ya, ada yang cahaya kayak matahari kata Rasulullah. Ada yang seperti bulan, ada yang seperti bintang, sampai malaikat gaul, tahu gaul Pak? Heran, ya. Bingung, ini ente siapa? Ente manusia apa malaikat? Ya, ada manusia ini. Ya, kok wajahnya bisa begini bersinar-sinar, terang, ya. Yang kelompok pertama kayak matahari, apa kata mereka? Dulu kami di dunia orang yang kerjain sholat. Kata malaikat, ya semua juga ngerjain sholat, tapi kok ente kenapa bersinar begini? Dulu waktu di dunia kami sholat jamaah, dan sebelum azan berkumandang kami sudah di masjid, sudah wudu nungguin azan, nungguin sholat jamaah. Ini nanti wajahnya bersinar-sinar seperti matahari. Nah, kita kira-kira masuk kan di kelompok ini. Kalau Dani masuk nih, emang dia kerjain di masjid, jadi di masjid terus dia, ya enak jadi berbuat tuh tugasnya di masjid, ya sebelum azan udah di masjid jadinya, ya. Nah ini ada lagi kelompok kedua, bersinar seperti bintang, seperti bulan, ya. Cahaya bulan sama matahari jauh, telap, ya. Ketika matahari datang, bulan kelihatan, ya. Ini bersinar juga tapi masih lumayan seperti bulan. Ditanya sama malaikat, kamu ini siapa? Saya kami di dunia dulu orang yang sholat. Gimana sholat kalian dulu di dunia? Waktu di dunia ketika azan berkumandang kami sedang wudu. Jadi wudu bareng sama azan. Nah, kita gimana nih? Masuk apa enggak nih kategori ini? Ya, Allahu Akbar kita lagi wudu. Allahu Akbar kita lagi wudu. Nah itu nanti bersinar seperti bulan. Ya, lumayan. Ya, kalau lampu mungkin 50 watt, ya, 100 watt 50 watt, agak suruh dikit. Ya, ada lagi kelompok ketiga kayak bintang. Ya bintang tahu sendiri kalau malam, kalau lagi nggak mendung ya kelihatan, lagi mendung ketutupan itu kecil gitu ya. Tapi ada sinarnya juga. Mereka tanya, ini siapa ini? Manusia dulu sampai sholat di dunia. Gimana sholat kalian? Kami sholatnya dulu di dunia. Ketika azan sudah berkumandang, kami baru wudu terus ke masjid. Nah ini model siapa nih? Kita yang mana nih? Kita yang ketiga, yang kedua, pertama, terserah mau yang mana jadinya, ya. Makanya kata Rasulullah, al ajru ala qadri ta'ab. Pahala balasan itu sesuai kadar capeknya. Kalau kita di dunia mau sabar nurut sama Allah, ntar di akhirat tenang enak dah. VVIP, surganya mantap, ya. Bidadarinya jutaan kali sana, ya. Ya kalau yang cere-cere, balas-balasan, iman tapi masih ada imannya, ya surga juga bidadarinya dikit, gitu ya. Terus surganya gak terlalu luas, gitu. Istananya gak terlalu bagus, gitu. Ya, jadi tergantung gimana kita maunya, ya. Hidup itu kata para ulama, hidup itu pilihan. Kita memilih jadi apa di sini. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Ish ma syi'ta." Ya, silahkan kamu hidup mau gaya apa aja. Oh, bayangin. Ish ma syi'ta, jadi silahkan kamu hidup yang kamu mau gayanya seperti apa. Fa innaka mayyitun. Tapi ujungnya gak enak. Karena sesungguhnya kamu semua akan mati. Ini yang jadi pikiran kita. Kita semua akan mati. Nabi bilang silahkan hidup gaya apa aja boleh. Mau jadi rocker, ayo boleh. Jadi artis, silahkan. Jadi pejabat, mau jadi kiai, mau jadi apa terserah kata Rasulullah. Hidup mau gaya apa aja terserah. Tapi ingat, kalian semua akan mati. Nah, ketika mati itu nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nih hati-hati nih. Dunia gak lama, sebentar, sabar-sabar ya. Kemudian doanya wala tusawwid wajhi bidzulumatik, dan ya Allah jangan engkau gelapkan wajah saya dengan kegelapanmu. Yauma tusawwidu wujuha a'daik, di hari ketika engkau menggelapkan wajah musuh-musuhmu. Nanti di hari kiamat tuh ada mahsyar orang, ada yang kayak terang, ada yang gelap, hitam, kelam gitu. Ya, Masya Allah nih, tergantung amalan masing-masing. Ini sunnah talafuz bin niyah, mengucapkan niat ketika membasuh muka. Yang pertama, sunnah juga ketika basuh muka an yabda bil wajhi min a'la, memulai guyur airnya dari atas wajah. Jadi kalau kita wudu, usahakan ambil air, ya, ini, kemudian begini jalan. Atau kita pantangin aja di keran tuh, dari atas, ya, gosok-gosok. Ini sunnahnya begitu. Boleh juga kita begini. Saya kanan dulu ya boleh, tapi sunnahnya nggak begitu. Sunnahnya dari atas, gitu ya. Yang pertama. Kemudian sunnah kedua. Yang ketiga sunnahnya an ya'khudhal ma' biyadayhi jami'an.
Sunnahnya itu kita ngambil air dengan kedua tangan, bukan dengan satu tangan. Ambil air, siram. Nabi begitu dulu wudunya. Ya, ini sahabat ketika Nabi wudu itu rebutan ngambil bekas air tetesan wudu dan langsung wudu. Wah, rebutin, insyaallah. Ya. Kemudian ta'ahudul ma', memperhatikan bagian ujung mata. Ya. Ta'ahudul maqi wal lihad, memperhatikan bagian ujung mata. Nah, ini apalagi bangun tidur subuh, ya. Ini perhatiin nih ketika lagi wudu basuh muka, nih bersih-bersih dulu nih. Perhatiin semua tuh. Karena khawatir ada belek-belek di sini, kering, air nggak bisa masuk. Akhirnya wudunya nggak sah. Apalagi yang pakai make up, oh ya kan? Itu lebih tebal lagi. Yang pakai eyeshadow sini, pakai bulu mata, pakai macam-macam itu cewek ada aja deh, tempel-tempel semua. Ya, bulu mata badai, apa tuh? Anti badai. Ya, bulu mata macam-macam namanya tuh. Si Sari ini bikin nama aneh-aneh ada tuh. Ya, ini make up hilangin dulu. Ya, pakai apa sih? Foundation pakai apa sih? Pembersih itu, ya. Bersih dulu tuh. Ya, kalau orang cewek bedakan tuh ada cairannya, tuh dibersihin, nempel semua tuh, angkat semua. Ini kalau ente udah bedakan, udah pakai make up segala macam, baru wudu, nggak sah wudunya, karena air nggak masuk ke kulit. Apalagi sekarang udah ada yang waterproof, anti air. Ente minum berapa kali juga nggak lepas-lepas nih, ya, masya Allah. Kecuali pakai cairannya tuh ada. Ini yang begini air nggak masuk. Bilang istri-istri kita nih, anak-anak perempuan kita, ente mau dandan buat anak silakan, tapi ingat ketika nanti pengen wudu hilangin dulu nih. Itu perempuan bagusan natural gitu. Ya, lihat orang cewek-cewek kampung yang lagi cuci di kali, cakep itu. Ya, nggak pakai bedak, nggak pakai makeup itu, cakep-cakep banget, nek-nek lah. Ya Allah, cewek-cewek Jakarta lihat udah makeupan loh sini poles semua, dempul sampai 3 cm, tebal banget ya. Insyaallah. Ya, yang bagus tuh natural aja yang bagus. Ya, kalau seandainya pun mau makeupan ya nggak usah lebay, nggak usah berlebihan. Ya sewajarnya aja. Ya. Kemudian itu sunnahnya perhatikan nih, ya ujung-ujung mata tuh, tai-tai mata, belek-belekan hilangin. Kemudian mashul udzunaini, ya. Ketika basuh muka disunnahkan membasuh kuping juga, kedua kuping berbarengan dengan muka. Kenapa? Karena ada sebagian ulama mengatakan kuping ini bagian dari muka. Ya, kan muka itu kan arti muka itu yang dipakai untuk berhadapan. Ente ketika ada orang dan kupingnya tiga. Kan kelihatan tuh, kadang nggak ada kupingnya, berarti muka juga nih namanya. Ada sebagian ulama berpendapat seperti itu. Jadi sunnahnya begini ketika basuh, ya. Ketika basuh ini ambil air, kemudian guyur di atas. Nah, ini kenain semua. Gitu. Itu sunnahnya begitu. Seandainya nggak basuh kuping, ya nggak apa-apa juga. Tapi sunnahnya dibasuh kuping supaya sah menurut seluruh ulama. Ya. Kemudian itolatul ghurrah, membasuh bagian luar muka di pinggir-pinggirnya supaya yakin kena semuanya. Jadi walaupun muka itu batasannya dari sini begini terus sampai sini, kalau bisa lebihin. Jadi guyur airnya jangan pas pada sini, jangan lebihin dari kepala dikit. Semua kenain semua sini. Sampai pinggir-pinggir baru lama basuh sampai sini basuh. Karena mengatakan air juga bagian dari muka. Gitu ya. Kemudian adalku digosok ketika basuh muka. Jadi jangan cuma diguyur doang, tapi digosok-gosok. Bahkan di mazhab salah satu mazhab, kalau salah mazhab Imam Malik atau Imam Hanifah itu wajib. Jadi nggak cukup kita gini doang, tapi harus ini gosok semua, biar bersih, gitu ya. Kemudian at-takhlil lil lihya al-kathah wal 'aridat al-kathifain. Ketika tadi kan dikatakan jenggot yang tebal dan berewok yang tebal ini cuma bagian luar saja wajibnya. Tapi sunnah doang. Kita seling-selingin tangan kita biar masuk semuanya gitu. Ya. Dan juga sunnah berikutnya at-taflith fi mawdhu', ulangi sebanyak 3 kali. Ini sunnah yang ada ketika membasuh muka, ya. Nah, insyaallah pertemuan berikutnya adalah sunnah ketika membasuh tangan. Apa aja yang sunnah? Basuh tangan wajib, yang wajib sekali. Tapi apa yang sunnah? Insyaallah pertemuan berikutnya, ya. Ada yang mau ditanyakan? Baik sesuai tema atau belum tema? Silakan. Silakan, Pak. Begitu, Pak. Boleh. Kalau tidak sah kan otomatis sholatnya tidak sah ya. Nah, kemarin kan ada dibicarakan mengenai banyaknya air. Kan saya juga pernah baca di tuntunan sholat itu kan ada batasnya 1 pulah, 2 pulah gitu ya. Yang kurang lebih kalau diukurkan dengan
60 kali 60 kali 60 kali seperti itu Ustaz ya. Kemudian kalau kurang dari itu kan mungkin kurang tidak sah ya. Tapi kemudian pada saat di suatu keadaan yang lain, misalnya kita di area kerja yang di lapangan atau mungkin yang di kampung-kampung yang kalau dulu ada namanya istilah padasan ya kalau di kampung saya ya, yang model gentong terus diisi dengan air itu enggak seukuran yang tadi ya, setelah itu kemudian kita ambil dari bawah hancurkan gitu ya. Kemudian yang kedua tadi yang di lokasi kerja misalnya di area yang jauh itu kita hanya bawa satu oksigen kecil yang 2 liter atau bahkan satu botol aqua yang 1,5 liter, tapi kita butuh dengan kita pancurkan itu, apakah seperti itu sah atau tidak? Ini ya, ukuran yang 20 tadi. Jadi pertanyaannya jelas ya. Cuma ada salah persepsi di sini menurut saya. Begini, yang dikatakan air 20 itu namanya air banyak, ya. Kalau kurang dari 20 namanya air yang sedikit, ya. Perbedaannya air banyak ataupun sedikit kita pakai wudhu boleh-boleh saja, selama dia suci dan tidak ada najisnya dan tidak mustakmal, ya, bukan air bekas wudhu orang lain. Ya, contoh, bapak wudhu pakai air aqua, kan cuma 1 liter atau 1,5 liter dipakai dikit-dikit, ini nggak masalah, sah saja. Tidak disyaratkan ketika wudhu airnya harus 20, nggak syarat. Ya, yang atau misalnya kayak gentong tadi tuh, diisi gentongnya, dibuka dari bawah, airnya mancur, kita wudhu, itu nggak masalah, sah saja. Yang jadi permasalahan gini, kalau airnya sedikit 1 ember, ya, air sedikit 1 ember, kemudian kita wudhu di situ, wudhunya nggak di luar ember, tapi di tengah-tengah ember, di atas ember. Misalnya begini, ini ember nih, kita wudhu, air kan turun lagi nih. Air yang bekas wudhu kita, ini masuk ke air sedikit, maka hukum air ini nanti bisa berubah. Air sedikit kemasukan air mustakmal. Kalau sekiranya air ini diperkirakan seperti sirup, kan berapa tetes masuk tuh? Tes, ya kan? Kita basuh tangan di situ juga, airnya keluar lagi, netes lagi. Berarti ada air bekas wudhu, bekas mengangkat hadas, masuk ke air sedikit. Airnya nggak najis, tapi air yang air sedikit ini akan berubah hukumnya jadi air mustakmal, air bekas. Kalau air bekas nggak bisa lagi dipakai wudhu, karena dikatakan air bekas itu kalau sudah terpisah dari anggota wudhu. Makanya biar usahakan kalau seandainya kolamnya kecil, wudhunya jangan begitu. Ambil air, wudhu di luar, jadi air nggak masuk ke situ. Ambil air, basuh tangan kita. Ambil air, basuh tangan kita. Itu nggak masalah. Jadi bukan berarti kalau ada air kurang dari 20, saya nggak sah untuk wudhu, tetap sah, asalkan airnya suci dan mensucikan. Arti suci dan mensucikan ini airnya bukan air najis atau air mustakmal, air bekas, gitu ya. Terus kira-kira, jadi kalau seandainya air kayak pakai aqua, pakai gentong yang ditarik ke bawahnya, itu sah-sah saja selama air itu suci, walaupun nggak mencapai 20. Jelas kira-kira Pak? Ya. Ada lagi yang mau nanya? Nggak ada? Biar lu nanya. Oke, kalau nggak ada kita tutup pengajian kita ini, ya, sampai pembahasan sunnah yang ketiga, yaitu sunnah ketika membasuh kedua tangan. Pertemuan berikutnya insyaallah akan kita bahas. Kita tutup pengajian kita dengan baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu yang kita dapat di siang hari ini bisa kita amalkan, bisa kita bermanfaat buat kita kehidupan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan menambah benarnya ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, menambah dekat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita berdoa pada Allah untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, orang tua kita, mertua kita, kakek nenek kita, leluhur kita, guru-guru kita yang sudah memberikan kita ilmu pada kita, keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Allah berikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak keturunan kita yang saleh dan salihat. Allah berikan kita nikmat panjang umur dalam sehat wal afiat fi taatillah wa taatir rasul. Kita mohon pada Allah segala hajat kita baik hajat dunia maupun akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon pada Allah agar mati kita dalam husnul khatimah, dikumpulkan bersama para rasul, para anbiya, para syuhada, para salihin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la 'aiban illa satartah wa la karban illa kashaftah wa la faqiran illa aghnaytah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha salah illa qadaytaha wa yassartaha fayassir umurana washrah sudurana واختم بالصالحات أعمالنا يا الله يا إله العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله.